Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Villa Maltimas Menyapa dimanapun Anda berada. Ruang firman Tuhan bagi kita pagi hari terdapat dalam Matius pasal 26 ayat 39 dan 42. Saya akan bacakan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Saudara berkata Tuhan, pernahkah kita Tuhan izinkan berada dalam situasi yang sangat membutuhkan pertolongan? Ada satu kebutuhan yang sangat mendesak. Dan kemudian kita datang di hadapan Tuhan, kita berharap bahwa Tuhan akan menjawab kebutuhan kita saat itu juga. Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam hidup kita saat itu juga. Biasanya kalau kita dalam keadaan terdesak seperti ini, ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita akan mulai memperkatakan tentang kuasa Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau berkuasa, Tuhan kami percaya Engkau ajaib, Tuhan kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Dengan satu harapan bahwa Tuhan menjawab doa kita sesuai yang kita kehendaki saat itu juga. Kita ingin melihat kuasa Tuhan. Namun di ayat-ayat ini menceritakan bagaimana ketika Yesus ada di Taman Getsemani, di malam di mana dia akan ditangkap dan diserahkan. Ya, saudara yang berkata Tuhan, ketika Yesus datang di hadapan Tuhan, yang saya ingin ajak kepada kita untuk memperhatikan adalah di akhir ayat 39 dikatakan begini, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ayat 42 dikatakan, "Jadilah kehendak-Mu." Saudara yang berkata Tuhan, Yesus kenal siapa Bapaknya. Dia tahu bahwa apapun Bapa bisa perbuat. Dia tahu bahwa tidak ada yang mustahil dalam kuasa Tuhan, dalam kuasa Allah. Namun saat itu dia memilih untuk berserah sepenuhnya, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dia memilih berserah sepenuhnya, dia katakan lalukan cawan ini, tapi dikatakan jadilah kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara, mengapa demikian? Karena Yesus dari awal dia tahu dan dia mau terlibat dalam rencana Allah, yaitu menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara berkata Tuhan, dalam pengenalan kita akan Tuhan, mari bersama kita sadari bahwa kita punya rencana dalam kehidupan kita. Kita tahu Tuhan berkuasa, kita tahu Tuhan baik dan penuh dengan pertolongan. Namun satu hal sebagai orang percaya, kita tahu keberadaan kita di dunia ini adalah menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, kita ada di tempat ini, kita diselamatkan, kita adalah alat kemuliaan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat apapun itu. Ya, Yesus menjadi alat kemuliaan Tuhan, dia harus melalui cawan penderitaan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan penebusan dosa terhadap seluruh umat manusia. Saudara, ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya adalah juga menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga ketika kita ada hal-hal sulit yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada cawan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ini tidak memaksa kita untuk Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan lalukan cawan ini, Tuhan angkat penderitaan ini, Tuhan selesaikan masalah ini. Namun kalau kita sadar bahwa hidup kita ini menjadi alat kemuliaan Tuhan, mari kita belajar dan mencari kehendak Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui mungkin kesulitan atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai alat kemuliaan Tuhan, kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan tidak hanya dinyatakan melalui penderitaan yang dilalukan. Kemuliaan Tuhan tidak hanya dinyatakan melalui cawan penderitaan yang dilalukan. Namun kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika Yesus benar-benar mati di kayu salib dan penebusan terjadi. Yang harus kita sadari adalah kemuliaan Tuhan pun bisa dinyatakan ketika kita menerima dengan percaya mungkin cawan penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita menerima dengan percaya ada kesulitan atau ada masalah, ada sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita terima dengan percaya, kita terima dan berserah. Dan ketika kita menerima ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan baik, menerima ini semua dengan tetap berkata jadilah kehendak-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita melalui kekuatan Allah yang terdapat dalam diri kita. Kita menjadi orang yang tetap percaya bahwa Dia baik sekalipun kita ada dalam penderitaan atau kesulitan. Kita tak percaya bahwa Dia Allah yang punya rencana yang luar biasa, rancangan damai sejahteranya ada dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin di sekitar kita belum nampak adanya damai sejahtera, namun masih tantangan, kesulitan, tapi kita percaya akan rencana Tuhan. Ya, ketika kita mampu berkata, Tuhan,
ini kebutuhanku, Tuhan ini keinginanku, tapi jadilah kehendak-Mu. Karena kita tahu kemuliaan Tuhan dinyatakan bukan hanya lewat terangkatnya masalah atau terangkatnya penyakit atau terangkatnya penderitaan. Namun kekuatan Allah yang diberikan dalam kehidupan kita dan kita boleh menerima cawan atau penderitaan ini dengan kepercayaan penuh bahwa Dia baik. Dan kita tetap berjalan di relnya Tuhan sekalipun dengan kesulitan mungkin, sekalipun dengan tantangan apapun. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan saat itulah hidup kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan tetap berjalan sekalipun dalam lembah kekelaman. Karena kita percaya ada Tuhan. Karena kita percaya ada penyertaan Tuhan. Karena kita percaya rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Puji Tuhan, biar ini belum berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami sebagai manusia, kami penuh dengan keterbatasan untuk memahami segala rencana-Mu, segala rancangan-Mu, segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Itu sebabnya senantiasa kami datang di hadapan Tuhan. Roh Kudus biar senantiasa memenuhi setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang berikan kepada kami hikmat, urapan, untuk senantiasa kami boleh mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu, bahkan boleh mengerti setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sebagai alat-alat kemuliaan Tuhan, kami boleh benar-benar merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera bagi setiap kami. Bawa hati kami untuk percaya, bawa hati kami untuk bersyukur Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang baik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar keluar masuk kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan apa yang kami kerjakan, kami usahakan sepanjang hari jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan, keperluan kami percaya Engkau yang sanggup mencukupkan, Engkau yang sanggup mengadakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.